Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, apa kabar kalian? Pagi, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya kalian semua hari ini. Harus ya. Oke, tapi sebelum kita mulai hari ini, kita lebih baik berdoa dulu ya. Coba Neng pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Iya, hari ini masuk semua ya? Masuk ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya pagi ini? Senang semua atau ada yang lagi galau nih? Lapar. Aduh, saya sarapan dulu ya tadi pagi. Sakit, semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Yang lagi galau semoga galaunya nggak lama-lama ya. Amin. Amin. Oke, hari ini saya punya sesuatu nih. Ada yang tahu? Jamur. Kalau yang ini, aduh. Tempe. Coba boleh dulu ya satu-satu ya. Enggak, boleh nih. Enggak dikit kok lagi. Iya. Lu makin kebel ya. Banyak kalau yang di sini. Boleh. Ini jamur champion. Boleh, tapi masih mentah. Boleh. Oke, di sini ada tempe sama ada jamur. Menurut kalian yang ini jamur juga atau bukan? Coba. Bukan. Coba dari kamu. Bukan. Kenapa? Soalnya itu tempe bukan jamur. Betul. Kalau kamu? Bukan. Gina. Bukan. Kenapa? Soalnya tempe juga bukan jamur. Kalau Neng? Bukan, Ibu, soalnya itu apa nempel-nempel bulat-bulat itu bukan. Oh bukan. Jadi yang jamur yang kayak gini. Oh iya. Kalau dari Ara? Itu juga Oh, kedelai. Kalau Ajeng? Sama juga kedelai kan Oh, kalau Widi? sama itu juga tempe beda sama jamur itu dari kedelai Oh. Iya. itu bukan jamur Terus? sesuai berarti Iya. Kalau Bulan? itu bukan jamur itu tempe Oh iya betul. Jadi yang kalian tahu selama ini jamur yang kayak gini ya? Iya. Yang ini bukan Tempe. jamur, ini tempe. Yang benar yang mana ya, jamur? Yang ini jamur atau bukan? Bukan. Jawabannya. Coba kita lihat video ini. salah Sebelum itu hari ini tahu kan kita mau belajar tentang Jamur. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bakal belajar tentang ciri-ciri jamur dan struktur tubuhnya. Jadi semoga setelah ini kalian paham tentang kedua hal itu. amin Amin. Wah, fotonya cantik banget. Jamur juga iya. Fotonya cuma 2019. They are among the most remarkable organisms on Earth, yet mostly invisible. Their web expands and connects the dots of our entire global ecosystems and are essential for the cycle of life. Fungi. Fungi build up on Earth. It is sizable in the evolution of life as not just in the previous time, but even in current time. They degrade almost everything, sponge up some of the most hazardous pollutants, and can even create entirely new materials. They are strange and magical in ways you would never imagine. But first of all, what are mushrooms actually? Let's explore their hidden existence. The mushrooms you put in your risotto, you see on the mountain
veggies or find in the forest are equivalent to the tip of an iceberg. They are their own realm, different to animals and plants. Their secret life evolved over 1 billion years ago, and during evolution, fungi became the trailblazers of life as we know it. Mining nutrients from rocks and providing them to plants millions of years ago, they help plants to grow and produce oxygen, making our lives today possible. Within a couple of 100 million years, these microscopic life forms developed into real giants. On the Arab Peninsula, archaeologists found a fossil they initially thought was a tree. It turned out it was actually an 8-meter-high mushroom that grew 500 million years ago. However, the mushrooms we see on the surface is only the fruit of something much more vast. The real magic happens beneath the surface where the mycelium, the root-like web of the fungi, mostly grows. It is the largest known organism on the planet. The mycelium of the humongous fungus in Oregon spreads through an area of 9 square kilometers and is estimated to be up to 8,650 years old. Fungi are one of the few organisms on the planet that can significantly break down lignin, a component in wood cells, but also present in fruits and any kind of tree or plant that decays after dying. With accelerating climate change and pollution putting increasing pressure on our ecosystems, methods to tackle its degradation are becoming more urgent than ever. One way or the other, fungi will play a decisive role here. They're essential to the health of our planet. We just need to make use of their secret powers. Iya, jadi setelah melihat video tadi, ada jamur yang di makanan. Seperti tadi contohnya ada risotto ya, ada juga di roti busuk dan di berbagai tempat lainnya. Jadi yang ini tetap masih jamur atau bukan? Jamur. Bukan. Ada yang udah berubah pendapatnya, ini apa? Jamur. Jamur, iya. Jadi sebenarnya ini jamur juga ya, dia ada kan, tahu kan kalian ini tempe dibuat dari kedelai yang di fermentasi. Nah, jadi dia tumbuh nih jamur-jamur kayak gini. Ya, jadi ini juga termasuk jamur. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bakal kita bahas lagi ya. Iya, Ibu. Tapi setelah kalian nonton video ini, ada nggak sih hal yang membuat kalian penasaran gitu tentang jamur? Ada yang mau ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya, boleh. dari video tadi itu disebutin kalau misalnya jamur itu berbeda dari tumbuhan atau hewan. Tapi ada yang penampilannya mirip banget sama tumbuhan. Jadi sebenarnya mereka itu apa sih Bu? Apa perbedaannya sama tumbuhan? Oke, jadi pertanyaannya, jamur ini mirip banget sama tumbuhan, tapi kenapa di video tadi bilang kalau jamur ini berbeda dari tumbuhan dan hewan? Jadi sebenarnya jamur ini tuh punya kingdom sendiri. Dia berbeda nih dari kingdom hewan atau plante. Untuk dia tuh walaupun mirip banget nih sama tumbuhan, tapi dia punya ciri-ciri yang berbeda sama tumbuhan. Tapi apa sih ciri-ciri yang membedakan jamur ini sama tumbuhan? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ada lagi? Menurut Bu, seperti yang udah kita lihat di tayangan tadi, jamur itu kan ada yang kita lihat bentuknya tuh ada yang di roti busuk dan lain kayak soto tadi ya Bu ya. Nah sebenarnya mereka itu sama atau berbeda sih Bu jamur? Iya, kayak yang di tempe ini sama jamur ini. Kelihatannya kan berbeda banget nih. Yang di tempe ini cuma kayak putih-putih kayak gini doang. Sedangkan yang di jamur ini bentuknya ya kayak jamur yang biasa kalian lihat. Sebenarnya dua jamur ini tuh sama, dia punya struktur yang sama. Cuma yang satu ini kita cuma bisa lihat struktur jelasnya di mikroskop. Jadi yang ini ada si bentuknya itu mikroskopis, sedangkan yang ini makroskopis, kita bisa lihat tanpa menggunakan mikroskop. Tapi gimana sih kok mereka bisa tetap sama strukturnya? Nah, di sini saya punya tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya untuk menjawab pertanyaan dari Martiana juga.
Boleh tugasnya sudah dikirim di di grup WhatsApp. Boleh kelompok 1 mungkin ada Martiana, Gina, sama Neng. Kelompok 2 ada Ara, Ajeng, sama Widi. Boleh mungkin tugasnya dikerjakan selama 10 menit ya. Oke, Bu. Gampang kok tugasnya. Sampai 7:08 ya. Maksudnya 8:08, maaf ya salah. Ada yang mau ditanyakan? Apa?
dari kelompok 1 sama 2 ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Salah satu aja dari kalian nih. Yuk, 1, 2, 3, jalan. Oke, Mariana. Dia sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Markiana, ada Gina, ada Nek. Tadi tugas yang pertama itu ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur itu menurut kelompok kami ada umumnya bersifat multiseluler, ada juga yang uniseluler. Terus yang kedua bersifat eukariotik, memiliki membran inti dan heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian yang ketiga itu karena tadi jamur heterotrof, jadinya jamur itu hidup melalui beberapa cara seperti saprofit, menyerap nutrisi dari organisme yang sudah mati, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, kemudian diginsal tersusun atas titin, kemudian umumnya hidup di tempat yang lembab. Terus ada jamur multiseluler yang tersusun atas buah. Terus jawaban kelompok 1 tentang gambar 1 yaitu nomor 1 ada badan buah, nomor 2 miselium, 3 hifa. Gambar nomor 2, nomor 1 sporanium, 2 spora, 3 stolon, dan 4 rizoid. Udah itu. Oke. Kelompok 2 ada yang mau ingin ditambahkan? Sama? Ini? Ada yang kurang nggak tadi saya catat? Ada lagi? Eukariotik. Umumnya di tempat yang lembab. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kelompok 2 gimana? Ada tambahan? Sama ya? Jadi, tepuk tangan juga untuk kelompok 2 dong. Kalian keren banget ya, udah bisa mengerjakan tugas yang telah saya buat. Jadi semua jawaban kalian tadi benar ya tentang struktur jamur dan ciri-ciri umum jamur. Di sini ada 7 ciri-ciri jamur. Ayo coba kita lihat itu lebih lanjut tentang ciri-ciri dan struktur jamur. The mushroom atau jamur ya. Nah, ini seperti yang telah kalian ketahui tadi, fungi atau jamur itu merupakan jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Jadi yang kayak tadi beda sama kingdom plantae atau animalia. Dia biasanya berada di semua habitat, tetapi kebanyakan hidup di darat, terutama di tempat yang lembab, walaupun ada juga yang di laut atau di air tawar. Biasanya kebanyakan jamur ini sifatnya itu sebagai dekomposer atau urai. Nah, tapi selain sebagai dekomposer atau sifatnya menguntungkan, jamur ini juga punya sifat sebagai parasit pada tanaman, hewan, bahkan manusia. Ada kan penyakit di manusia yang disebabkan oleh jamur? Contohnya ada yang tahu? Panu, iya betul. Ada yang panuan di sini? Enggak ya. Nah, ini ada ciri-ciri umum jamur.
ya. Dia merupakan organisme eukariotik. Dia bersifat heterotrof atau dia ini heterotrof ya. Dia juga multiseluler atau juga ada yang uniseluler. Nah ini nih yang membedakan si jamur ini sama tumbuhan. Dia beberapa memiliki zat warna, tapi bukan zat warna yang dimiliki tumbuhan. Kalau yang dimiliki tumbuhan itu namanya yang hijau atau apa? Betul, klorofil. Kalau di jamur nggak punya klorofil, jadi dia beda sama tumbuhan. Dia juga bersifat mikroskopis dan makroskopis. Kayak jamur yang ada di tempe itu mikroskopis, dan yang jamur ini makroskopis. Betul. Dia juga dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah ini juga yang beda ini sama tumbuhan. Kalau tumbuhan dinding selnya terbuat dari selulosa, betul. Kalau ini dari zat kitin. Nah itu juga yang termasuk membedakan jamur ini sama Chindroplante. Nah selain itu ini juga ada tersusun atas hifa. Nah ini bakal kita bahas lagi ya. Dan hidup di tempat yang lembab. Gitu tentang ciri-ciri jamur. Sama sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Nah ini tentang struktur jamur. Nah ini yang biasanya kalian tadi yang kalian lihat ini jadi dia itu cuma fruit body atau badan buah, sedangkan struktur utamanya itu ada di bawahnya, merupakan namanya itu miselium. Jadi yang selama ini kalian lihat itu tuh kayak cuma ibaratnya itu adalah buahnya aja, sedangkan struktur utamanya itu ada di bawah sini. Kayak yang ini, jadi jamur itu terdiri dari kurang dari 1% ini spora. Nah yang ininya nih, yang biasa kalian ini cuma 5%. Jadi ini kalau udah beli di pasar atau di supermarket, ininya udah dipotong sama mereka. Jadi padahal yang sebagian besar itu strukturnya terdiri dari miselium. Ini ada 95%. Jadi selama ini kayak gini ya, kayak benang-benang gitu, kecil-kecil, warnanya putih biasanya. Nah kayak gini nih. Nih jadi miselium ini yang banyak banget ini, sedangkan yang ini, yang di ininya ini cuma sedikit banget nih di sini doang. Jadi kayak cuma buahnya ibaratnya kalau di tanaman gitu. Nah ini yang namanya miselium. Nah kalau yang ini, kalau tempe ini kita lihat di mikroskop. Nah ini juga isinya miselium kayak gini. Bedanya kalau yang di tempe ini nggak ada si ininya, barang buahnya, adanya si miseliumnya ini. Nah itu ya, miselium itu merupakan tanaman utama dari jamur, terdiri dari benang yang sangat tipis yang namanya hifa. Jadi miselium itu kumpulan dari hifa ya teman-teman. Sementara kalau spora itu bakal kita bahas lebih lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya tentang perkembangbiakan jamur itu untuk tujuan reproduksi. Sama juga kayak tubuh buah ini dia juga bertujuan untuk tujuan reproduksi gitu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, jadi waktu kalian bisa lihat kan tadi Allah itu nyiptain jamur nggak main-main ya teman-teman. Meskipun yang kalian lihat nih kecil banget seperti ini, padahal akarnya atau bawahnya itu masih banyak banget ya. Di bawah jamur ini yang merupakan struktur utamanya, seperti yang ada di Quran Surah Al-Anbiya. Ada yang bisa bacain? Ayo, tunjuk tangan. Boleh. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan lain-lain. Iya, jadi Masya Allah banget ya. Jadi Allah ini nggak main-main saat menciptakan semua yang ada di bumi ini, termasuk kita dan sebagai manusia, sampai ke organisme yang kecil nih seperti jamur. Jadi
nggak main-main ya. Sebenarnya kayak yang ada yang kita lihat di video tadi, jamur juga ada yang gede banget dan ada juga yang sampai ukuran mikroskopis nih kayak di tempe ini. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Tapi di sini ibu mau ngasih informasi tentang praktikum minggu depan ya. Jadi kalian boleh bawa ini tempe masing-masing dari rumah sama roti yang udah busuk, yang sudah berjamur. Kita bakal mengamati jamur-jamur tersebut di bawah mikroskop ya. Gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa ibu sampaikan di sini. Ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aku Bagus, nanti dapat poin. sih. Boleh? Duduk aja Bu. Iya, nggak apa-apa dulu aja. Jadi jamur itu adalah organisme eukariotik yang masuk ke dalam kingdom bumi. Memiliki ciri-ciri yang pertama ada multiseluler atau uniseluler. Gak apa-apa dulu. Terus yang kedua ada heterotrof. Dia hidup juga di tempat yang lembab. Terus divisannya terbuat dari zat kitin. Tersusun atas hifa-hifa yang membentuk miselium. Iya, betul. Jadi ciri-ciri umumnya ini dan strukturnya tadi tersusun atas hifa yang kalau dikumpulkan jadi banyak itu namanya miselium. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ara. Terima kasih ya teman-teman udah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan juga untuk kalian semua yang sudah berlelah-lelah hari ini. Keren banget, terima kasih sudah mau datang ke pembelajaran ini dengan semangat ya. Tadi pagi udah alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar ya. Udah keren banget. Tetap terus semangat dan jangan pernah menyerah nih seperti kata Kakak Nam Juyok ya, kalau kalian tahu. Di sini ada, kalian jangan pernah menyerah walaupun kalian pernah gagal, karena kegagalan kalian itu bisa dijadikan sebuah tangga. Kalau makin tinggi berarti tangganya makin tinggi nih untuk kalian naikin buat capai tujuan yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kakak Nam Juyok di sini. Jadi itu aja, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.